ini suatu upeti yang mestinya harus diberikan kepada para investor tadi. Upeti di sini adalah data, ya, big data. Big data itu bisa berupa data. Kalau kita bicara data, Indonesia ini terkenal dengan pencurian data. Yes. Ya. Kemudian pemerintah ini berupaya untuk melakukan sistem informasi yang terintegrasi dalam sistem kesehatan kita. Nanti ada istilah Satu Sehat, ya. Aplikasi Satu Sehat di mana semua data kesehatan pribadi itu akan masuk dalam sebuah aplikasi. Sebenarnya bagus, tetapi kita paham bahwa ada upaya makelar, ya, saya katakan makelar yang berupaya untuk bisa dijual nih. Ya, ini akan dijual seperti itu. Dan yang paling berbahaya adalah data genetik kita. Ya, dan data genetik ini sudah terbukti karena ada pasal yang membolehkan transfer material genetik. Wow. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami dari WI Watch telah kedatangan tamu dari Dokter Indonesia Bersatu, di mana kita tahu sendiri bahwa situasi saat ini sedang hangat, ya, terkait dengan adanya RUU, ya, sebenarnya masih rancangan undang-undang kesehatan, tapi sudah heboh, ya, dari ini memang menjadi perdebatan di mana-mana. Nah, kami WI Watch berusaha untuk mencari tahu juga dan menginformasikan kepada masyarakat, kepada publik, apa sih sebenarnya yang terjadi pada undang-undang tersebut, sehingga banyak dokter yang menolak keberadaan undang-undang tersebut. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan dua tamu kita istimewa, Dr. Eva dan Dr. Agung, dan beliau nanti akan saya coba tanyakan apa-apa yang sesungguhnya terjadi sehingga kita sebagai masyarakat umum mengetahui dengan lebih detail dan lebih fair, lebih wajar, sehingga tidak ada perbedaan persepsi. Nah, selamat sore Dr. Agung. Ya, selamat sore. Pak, gimana sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Iya Dok, jadi kami mewakili teman-teman dari WI Watch dan masyarakat pada umumnya ingin tahu lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab atau menjadi pemicu daripada teman-teman dokter yang keberatan dengan adanya undang-undang kesehatan ini. Silakan. Ya. Okay. Sebetulnya kami keberatan itu terkait dengan pasal-pasal yang kita dapatkan, ya, yang kita peroleh itu lebih banyak berpotensi berbahaya untuk pasien, ya. Jadi di sana ada indikasi akhirnya akan menurunkan tingkat keselamatan pasien, jadi kualitas layanan jadi menurun, sehingga ini berbahaya buat pasien. Dan yang terutama di sini ada pasal yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Wow, begitu ya, Dokter Agung bisa melengkapi mungkin? Jadi menambahkan, kalau dipahami masyarakat, konflik tentang pro kontra undang-undang kesehatan ini kan hanya karena pemerintah dan ada artinya Kementerian Kesehatan dengan organisasi profesi ini lagi berebut lahan. Oh gitu ya? Ya, itu yang ditangkap masyarakat seperti itu. Tapi sejujurnya bahwa undang-undang kesehatan ini bukan ansih masalah kedokteran, bukan masalah kesehatan. Justru ini adalah bagaimana caranya kita semua nih, ya, rakyat Indonesia dikelabui dengan namanya undang-undang kesehatan. Wow. Jadi kalau istilah saya, undang-undang kesehatan itu suatu kendaraan. Prank. Kenapa saya katakan prank seperti itu? Karena isinya sebenarnya adalah suatu upaya untuk membuat investasi di bidang kesehatan. Oh. Ya, jadi artinya kesehatan itu menjadi sebuah komoditas. Nah, komoditas inilah yang kemudian disembunyikan. Jadi saya katakan disembunyikan karena konflik yang dimunculkan di masyarakat adalah konflik yang terlalu sektoral. Ya, tentang pelayanan kesehatan atau bahkan pelayanan kedokteran, bahkan tentang organisasi profesi yang sebenarnya tidak segitunya, ya, sampai akhirnya kok kayaknya urusan ID organisasi profesi harus diangkat ke permukaan sampai seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah upaya pembodohan masyarakat, bahkan kalau saya katakan ini kebohongan publik yang ada di situ. Jadi pasal per pasalnya memang tidak layak kita bahas satu persatu.
tetapi muatan utamanya adalah bagaimana caranya membuat investasi kesehatan di Indonesia ini berjalan dengan baik. Jadi kesannya mengundang investor banyak-banyak gitu ya? Ya, jadi kalau dulu kesehatan itu konsepnya, mindsetnya adalah healthcare, ya, pelayanan ya, healthcare. Tapi sejak tahun 2014 itu ada upaya yang dilakukan oleh Kamar Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia ini ingin mengubah healthcare menjadi health industry. Oh, itu ada dokumennya? Ada. Itu surat yang disampaikan Kadin pada waktu itu Presiden SBY, dan kemudian maunya sebenarnya ditindaklanjuti di bawah itu. Nah, sayangnya pada saat itu ada upaya penentangan oleh organisasi profesi. Satu, kemudian Konsil Kedokteran. Jadi Konsil Kedokteran itu adalah lembaga independen di bawah negara, artinya dibentuk oleh undang-undang yang sebenarnya secara fungsi itu untuk melindungi rakyat. Nah, ini harus dipahami. Jadi bukannya kita nih anti dengan sesuatu yang berbau asing seperti ini. Tetapi kalau kita pahami bahwa ini namanya sektor kesehatan ini ada hubungannya dengan ketahanan nasional. Jadi tidak semata-mata suatu proses yang pelayanan kesehatan saja, tetapi di mana pada akhirnya kelangsungan negara dan kelangsungan bangsa ini itu juga bergantung dengan bagaimana kita menjaga suatu kesehatan dalam negeri seperti itu. Jadi makanya dulu pada waktu Panglima TNI ya, Gatot Nurmantio itu pernah mengatakan bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu sebagai ujung tombak ketahanan nasional. Dan sepertinya sekarang inilah saatnya kita tunjukkan bahwa kenapa profesi kesehatan ya, dokter, perawat, bidan itu apoteker juga itu bergerak untuk menolak. Jadi esensinya bukan pada masalah ego sektoral di bidang kesehatan, bukan. Tetapi karena muatan kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi seperti ini, itu sudah menyentuh pada sektor kesehatan. Ya, saya interupsi sebentar. Tadi dokter sampaikan merekonsil ya. Saya dengar di RUU ini konsil nggak ada lagi. Konsilnya ada, tapi di bawah Kementerian Kesehatan. Oh, jadi nggak independen. Jadi bisa dipastikan bahwa nanti Kementerian Kesehatan itu adalah super body. Nah, kalau dipikir apakah ini artinya kepentingan masyarakat akan dilindungi oleh pemerintah, ya itu bisa saja diasosiasikan seperti itu. Tetapi kita paham, kita nggak bodoh-bodoh amat seperti itu, bahwa ini kan kepentingan oligarki untuk mengendalikan sektor kesehatan ini secara mutlak seperti itu. Itu goalnya ya? Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi satu lagi tadi mengenai ID ya. ID kan sekarang ini lagi rame nih, seolah-olah ada kesan bahwa ID ini menentang karena katakanlah lahannya mau diambil alih oleh pihak lain. Gimana komentarnya, Dok? Ya, ini kalau bahasa-bahasa yang dinarasikan sebetulnya bisa dibantah ya. Kalau banyak narasi-narasi itu sebenarnya dibantah dengan cuma satu kata gitu kan. Misal STR 6 juta. Itu jelas kalau kita buka sendiri KKI itu untuk STR itu hanya 300.000. Per 5 tahun, dibayar pun ke kas negara, ya kan. Masalah uang iuran itu sama seperti organisasi lainnya, tentunya ada uang iuran yang dibayar dan jumlahnya nggak banyak gitu. Untuk kita dokter saja cuma 30.000 per bulan. Nggak seberapa ya? Iya, nggak seberapa ya kan. Itu hanya kalau kelihatannya agak banyak karena dibayarnya per 5 tahun, ya kan. Per 5 tahun karena kita kan sibuk dokter-dokter ini. Jadi biasanya kita tuh bayar iuran pas sudah ingat SIP mau habis, ya kan. Tentu sebagai anggota kita harus melaksanakan kewajiban ya. Jadi nggak banyak-banyak gitu, cuma ya narasinya seperti itu. Faktanya kan yang dihapus bukan cuma dokter, apoteker juga, bidan juga, perawat juga, dokter gigi juga. Jadi narasi yang diangkat itu seakan-akan semua adalah masalah dokter, masalah ID, masalah antara dokter dengan Kemenkes, padahal ini sebenarnya sebenarnya ini ada yang disembunyikan gitu loh, karena tentunya dokter di sini yang akan menjadi komando jika ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan itu disimpangkan. Iya. Jadi jika ada pelanggaran yang terkait kesehatan itu tentunya dokter akan menentang. Gitu. Jadi yang utama ya dengan alasan-alasan itu sebenarnya semua
organisasi profesi ya ingin dialihkan di bawah Kemenkes. Baik, Dr. Agung, saya mau tanya nih, dengan adanya situasi seperti sekarang ini, sementara ini kan masih belum pasti ya. Kira-kira ada usulan atau masukan apa dari teman-teman Dokter Indonesia Bersatu agar situasi lebih kondusif lagi? Ya, jadi kalau secara hukum kan kita paham ada kesempatan untuk melaksanakan judicial review. Yes. Tapi sebenarnya yang paling penting esensinya adalah bagaimana kita mengupayakan masyarakat ini paham tentang masalah sebenarnya. Jadi saya katakan bahwa kalau kita masih berpikiran bahwa ini hanya masalah kesehatan atau masalah kedokteran lagi kalau mau dipersempit, maka mereka ini sukses. Saya katakan mereka ini adalah mereka-mereka yang punya kepentingan berhasil. Jadi mengaburkan atau membuat suatu opini yang menyesatkan seperti itu. Jadi yang paling utama bagi kita sebenarnya adalah membuat masyarakat sadar ada ancaman yang sebenarnya tidak hanya terkait masalah kesehatan. Ya, tadi saya katakan ini masalah ketahanan nasional. Karena muatan di sini adalah muatannya bukan sekedar bagaimana pelayanan kesehatan ini berubah menjadi sebuah industri, tapi ada banyak kepentingan di sini, termasuk penguasaan terhadap kedaulatan negara. Ya, saya katakan seperti itu karena ada pasal yang sangat krusial dan ini sebenarnya saling berhubungan semua. Jadi ketika ekosistem industrialisasi kesehatan ini dibangun, mereka butuh suatu, kalau dikatakan ini suatu upeti yang mestinya harus diberikan kepada para investor tadi. Upeti di sini adalah data. Ya, big data. Big data itu bisa berupa data. Kalau kita bicara data, Indonesia ini terkenal dengan pencurian data. Yes. Ya. Kemudian pemerintah ini berupaya untuk melakukan sistem informasi yang terintegrasi dalam sistem kesehatan kita. Nanti ada istilah Satu Sehat ya. Aplikasi Satu Sehat di mana semua data kesehatan pribadi itu akan masuk dalam sebuah aplikasi. Sebenarnya bagus, tetapi kita paham bahwa ada upaya makelar ya, saya katakan makelar yang berupaya untuk bisa dijual nih. Ya, ini akan dijual seperti itu. Dan yang paling berbahaya adalah data genetik kita. Ya, dan data genetik ini sudah terbukti karena ada pasal yang membolehkan transfer material genetik. Wow. Ya, jadi di pasal 340 keluar negeri. Jadi bukan hanya data yang dihasilkan dari suatu pemeriksaan ya, tapi material genetik berupa spesimen itu bisa ditransfer ke luar negeri. Wow. Alasannya adalah tidak ada alat untuk melakukan pemeriksaan ya. Data genetik di sini adalah data genomik. Genomik itu kalau kita bicara tentang DNA, maka dia itu seperti sidik jari. Jadi sidik jari tiap orang beda, tiap suku itu akan memiliki kesamaan, tiap bangsa, suku bangsa itu memiliki suatu karakteristik yang berbeda, punya kemiripan. Jadi sehingga dia bisa dikatakan kalau kita ingin mencari data orang Indonesia, kita bisa menyimpulkan datanya dari bank genetik tadi. Nah, pasal 340 itu membolehkan dengan asumsi bahwa tidak ada alat. Satu, yang kedua, alatnya ada, tetapi ada pemeriksaan yang lebih canggih sehingga pemeriksaan itu dilakukan di luar negeri. Itu saja sudah menggambarkan bahwa ya, biosekuritas itu tidak dijaga. Kalau kita bilang tidak dijaga itu, apakah ini satu proses yang ketidaktahuan atau sengaja? Sengaja. Nah, kenapa saya bilang sengaja seperti itu? Karena memang sebenarnya di tahun 2018 itu kita sudah memiliki lembaga Eijkman yang punya kemampuan melakukan pemeriksaan genomik. Ya, tapi kita paham ya, di saat kemudian Eijkman itu dileburkan dalam BRIN seperti itu, kemudian sektor swastanya berkembang untuk mengambil alih kemampuan penelitian di bidang genomik. Kemudian Pak Menteri ini mendirikan BGSI yang punya afiliasi dengan dunia luar. Wow. Ya, dan kita paham bahwa pemeriksaan itu biayanya mahal. Tapi kemudian yang berkontribusi alat dan reagen ini justru orang asing. Ya, saya katakan Melinda and Bill Gates Foundation itu membiayai sekitar 500.000 US dollar untuk reagennya saja. Wow. Dan pemerintah itu, Menteri itu punya target dalam 2 tahun dia harus mengumpulkan 10.000 sampel. Dan itu jadi itu proyek ambisius.
Karena Ekman sendiri itu mengumpulkan dalam kurang lebih 10-15 tahun untuk melakukan penelitian genomik itu untuk mencari karakteristik Indonesia, dan kita pahami itu sebuah riset. Ya, Indonesia bukannya tidak mampu melakukan riset, tetapi ketika kemudian riset ini disejajarkan dengan sebuah proses pelayanan kedokteran seperti ini, kita harus hati-hati untuk kepentingan apa. Ya, artinya kita belum mampu membiayai segitunya, tapi kita sudah melangkah. Kalau melangkah seperti itu dibantu dengan pihak asing atau pihak luar, artinya tidak ada kemandirian. Bagaimana kita punya kemampuan menjaga data, bagaimana kita punya kemampuan untuk istilahnya biosekuritas seperti itu, sehingga kita tidak tahu bahwa data itu akan lari kemana. Padahal data genetik saja itu dikatakan mahadata. Mahadata itu atau big data itu artinya dia bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk mencari penyakit, mendeteksi penyakit yang belum muncul seperti itu, sehingga pengobatan presisi, bisa untuk data pembuatan obat, pembuatan vaksin, bisa penyakit juga, bisa juga membuat penyakit seperti itu. Bahkan ada yang dikatakan perang genetika seperti itu. Jadi kita tidak berada dalam wilayah itu secara langsung, tetapi kita ada dalam perang proksi. Jadi siapa yang memainkan itu ya tentu dunia luar. Kita hanya menjadi komoditas saja. Kita akan sebut siapa ya, tapi itu di luar. Ya. Ya, satu lagi Dok Eva, ini terkait dengan tadi ya, konsep kan yang tugasnya kan menyeleksi ya pemain dokter. Nah, sekarang kalau kita dengar nanti akan ada kemudahan bagi dokter dari luar untuk masuk. Artinya nanti mereka akan lebih mudah untuk masuk sini dan tanpa diseleksi gitu. Ya, jadi dalam ada Permenkes nomor 23 nomor 6 tahun 2023 itu kemudahan untuk warga negara asing untuk praktek di Indonesia. Di sini yang jadi permasalahan, kita bukan tidak menerima warga negara asing. Tentu kita di era globalisasi ini harus menerima semua. Tentu harus ada saringan. Saringan itu tujuannya apa? Demi pelayanan yang lebih baik. Tentunya bangsa kita ini bukan bangsa abal-abal, bukan ecek-ecek, bukan sembarangan. Jadi jangan kita berpikir bahwa dokter yang dari luar negeri itu udah pasti dengan kualitas yang bagus gitu loh. Harus diakui kita juga nggak kalah kok sama negara lain gitu ya. Dimana negara-negara lain juga membuat aturan yang sama, menyaring supaya dokter-dokter yang masuk itu tidak membahayakan bangsanya, juga terjaga kualitasnya. Jadi di sini banyak kemudahan-kemudahan dan ada hal-hal yang sebenarnya harus kita patut curigai gitu loh. Ini maksudnya apa? Kenapa mereka ditempatkan di mana posisi kita dokter-dokter Indonesia saja bahkan rasanya belum sanggup di sana untuk mau ditempatkan, karena kan di Indonesia ini luas. Ya, bukan itu aja. Kita dokter cukup banyak. Cuma yang tidak mampu adalah negara memberi gaji dengan layak. Jadi sebenarnya tenaga dokter ini cukup di Indonesia, hanya karena terdistribusi tidak merata. Karena apa? Negara yang tidak mampu memberi mereka gaji dengan layak itu biasanya dianggarkan dengan mandatory spending. Sementara mandatory spending dihapus dan kita akan memasukkan warga negara asing ke sini yang katanya untuk praktek, apakah betul untuk rakyat? Ya kan, sementara saya di ibu kota Jakarta aja pelayanan 15.000 untuk satu pasien, apa mungkin? Nggak mau. Iya, itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Kalau kita membuka cuma ketika kemudahan-kemudahan ini jadi dipertanyakan maksudnya apa? Kalau misalnya untuk harus disaring gitu, memang disaring itu kualitasnya, bukan disaring untuk mempersulit, bukan. Kita menerima warga negara asing di sini buat kebaikan bersama kalau memang ilmunya memang kita tidak mampu ya kan. Tapi ketika masuk dengan kita pertanyakan tujuannya, karena jelas kok tiba-tiba Permenkes itu sudah hadir padahal undang-undangnya belum ketok palu. Bahkan hari ini juga undang-undangnya walaupun sudah diketok palu, belum ada nomor surat, belum ditandatangan presiden, tapi MOU ke Cina, kemana-mana, dokter-dokter asing yang masuk itu udah mulai gitu loh. Jadi luar biasa, menurut saya ada sesuatu yang tidak biasa, yang saya yakin ini berpotensi untuk ketahanan bangsa. Ya, jadi intinya kita ini niatnya adalah mengingatkan bahwa ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki, harus kita jaga. Luar biasa sekali. Sebenarnya kita masih ingin ngobrol banyak, tapi mungkin waktu kita bahas. Mungkin Dok, Dr. Agung mungkin ada closing, silakan. Ya, pada akhirnya kita semua nanti akan paham
bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh oknum, ya, saya katakan oknum pemerintah, tapi ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Tapi kalau kemudian kita membiarkan sampai pada level di mana proses ini sudah berjalan sebegitu jauhnya, yang kita takutkan ya hanya penyesalan seperti itu. Jadi kita paham proses undang-undang kesehatan ini kan berjalan secara misterius dan sangat cepat, agresif sekali. Dari situ saja kita sudah harus patut curiga ada masalah apa. Nah, kedepannya masyarakat hanya menjadi sebuah objek dari komoditas yang dinamakan industri kesehatan tadi. Dan dokter sebenarnya bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain itu hanya sebagai tenaga pekerja saja di sektor kesehatan. Nah, profesi jadi ya, apa bedanya dengan profesi? Profesi itu punya etika yang harus dia jaga. Ya. Tetapi kalau kita menjadi pekerja saja, maka layaknya kita hanya mengikuti kemauan dari para investor saja. Itu yang paling kita sesalkan, yang paling kita takutin, bahwa jiwa pengabdian profesi kesehatan ini menjadi tidak bermakna lagi. Sektor kesehatan ini ibaratnya seperti sektor lain yang hanya menghasilkan cuan. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Dokter Eva mau menambahkan? Saya rasa cukup. Cukup ya. Teman-teman semua. Jadi setelah kita mendengarkan obrolan kita hari ini, kita jadi makin tahu ya bahwa sebenarnya ini bukan masalah menolak, tapi bagaimana mengingatkan bahwa negara kita ini sedang ya akan dipermainkan. Tapi alhamdulillah teman-teman tenaga kesehatan diwakili oleh teman-teman dari Dokter Persatu mencoba menyampaikan hal-hal yang sebenarnya apa sih yang terjadi, dan tadi jelas sekali sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang belum tahu, ya selama ini menganggap bahwa kok begini, jadi tahu bahwa ini adalah upaya untuk menjaga kedaulatan negara kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa lagi nanti setelah berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.